Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku kelas 10 ya. Apa kabar semuanya? Bapak harapkan semuanya sehat-sehat saja ya, Nak. Baik, Nak, untuk pertemuan pertama Mapel PKN kelas 10 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing ya, Nak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Tetap semangat ya, karena kita masih tetap melaksanakan PJJ dengan daring ya, sebab kita belum bisa melaksanakan PTM. Baik, untuk yang materi pertama kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan ya, Nak ya. Bab 1 itu nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Baik, silakan disimak videonya, berikut PPT-nya ya, Nak ya, pemaparannya. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua menyebutkan pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang ketiga menjelaskan sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. A. Sistem pembagian kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan terdiri atas dua kata, yaitu pembagian dan kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembagian memiliki arti menceraikan menjadi beberapa bagian atau memecah sesuatu ya, lalu memberikannya kepada pihak lain. Adapun kekuasaan adalah wewenang atas suatu untuk menentukan, memerintah, mewakili dan mengurus sesuatu. Jadi secara harfiah, pembagian kekuasaan adalah proses menceraikan wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk dibagikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga ya. Berikutnya adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut para ahli. Di sini tidak semua ya, tidak semua Bapak tampilkan, tapi hanya beberapa ahli saja. Yang pertama menurut Kusnardi dan Harmaili Ibrahim ya, memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian ya. Bagi-bagian tersebut adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Yang B menurut Jimli Asidik ya, mengatakan kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan dalam cabang-cabang yang bersifat check dan balance ya, dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain. Namun keduanya adalah ada kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Selain itu, pembagian kekuasaan baik dalam arti pembagian kekuasaan, baik dalam arti pembagian atau pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga mempunyai tujuan yang sama ya, yaitu membatasi kekuasaan dalam mengatur daerahnya, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Ya, yang ketiga C menurut Jul Afdi Ardian ya. Pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Apa itu vertikal? Ya. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, maksudnya pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah, misalkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam satu negara federal ya. Yang kedua secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam bagian ini lebih menitik beratkan pada pembedaan antara fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, pertemuan kali ini sampai di sini saja menangani pembagian kekuasaan. Pertemuan berikutnya adalah pembagian kekuasaan menurut para ahli ya, ada menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Sampai di sini video ini. Habis ini kita zoom ya, Nak.
Kalau belum jelas, silahkan ditanyakan sama Bapak melalui Zoom ya, sekalian Bapak absen nanti ya. Baik, Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini mengenai pembagian kekuasaan. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.